Yang terhormat, Judi online merambah beragam kalangan tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Ada lebih dari 1.000 orang, itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman akan mengusulkan hasil temuan PPATK soal anggota Dewan bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun soal sanksi etik terhadap pelaku judi online, Habibur Rahman masih belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut wabil khusus atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online. Kalau kode etik kan jelas pasal 3 ayat 2 anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian. Itu di kode etik. Nah, sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat tergantung materi perbuatannya masing-masing. Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi mendesak MKD untuk segera memberi sanksi anggota DPR-DPRD yang terbukti terjaring judi online. Kalau hanya soal anggota DPR terlibat judi online, kita tentu sudah pernah mendengarnya dari mulut anggota DPR sendiri. Walau agak mengejutkan karena sejak informasi terkait adanya anggota DPR yang terlibat judi online itu, kita belum mendengar langkah tegas MKD untuk memberikan sanksi kepada anggota DPR yang terlibat judi online. Kenapa harus segera diproses? Karena kode etik DPR sendiri sudah menyebutkan judi online itu termasuk salah satu yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota DPR. Ketua Satgas Judi Online yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkap, penjudi online berasal dari beragam profesi, seperti polisi, TNI, wartawan, DPR, hingga aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai macam lembaga dan kementerian. Rekan-rekan media sekalian, bahwa judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini, bahwa profesi wartawan, ini wartawan, itu ada 164 orang berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap dan alamatnya. Karena untuk kementerian yang lain ada TNI, Polri dan lainnya itu sudah kita serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga. Menurut data Satgas Pemberantasan Judi Online, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan pemain judi online tertinggi. Sebanyak 535.644 orang dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Diikuti dengan Jakarta dengan 238.568 pemain dan nilai transaksi 2,3 triliun rupiah. Lalu Jawa Tengah sebanyak 200.963 pemain dengan transaksi 1,3 triliun rupiah. Melengkapi 5 besar ada Provinsi Jawa Timur dan Banten. Judi online harus segera diberantas tuntas karena jelas menyengsarakan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Temuan PPATK soal anggota Dewan yang diduga bermain judi online kita bahas malam hari ini bersama peneliti senior Formapi atau Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lusius Karus. Malam Bang Lusius. Malam Mbak Audrey. Bang Lusius, jadi ini ada temuan soal 1.000 anggota DPR yang terjerat judi online. Ini bukan hal yang baru, Bang Lusius?
Ya, saya kira sih temuan baru itu kan disampaikan oleh PPATK itu ya lengkap gitu ya, tidak hanya kemudian terkait dugaan keterlibatan anggota DPR, tapi PPATK juga menyampaikan berapa jumlah transaksi yang terjadi, lalu berapa uang yang kemudian dihabiskan untuk judi online itu yang melibatkan anggota DPR ya. Sebenarnya informasi terkait dengan keterlibatan anggota DPR di judi online ini kan sudah pernah diungkapkan juga dan ramai dibicarakan publik juga saat Pak Habibur Rahman yang waktu itu mengaku sebagai anggota MKD pernah menerima laporan dari masyarakat, dari anggota keluarga dia katakan waktu itu ya, terkait dugaan keterlibatan anggota DPR dalam judi online. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh PPATK hari ini memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Habibur Rahman. Jadi MKD DPR mestinya tidak kesulitan untuk menemukan bukti lagi ketika PPATK Jadi artinya, mengatakan bahkan sampai di artinya pada saat itu sudah nama diketahui, kemudian tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti begitu oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. ya itu yang lebih memprihatinkan gitu ya, karena sudah lama anggota MKD atau MKD sudah mendapatkan informasi terkait dengan dugaan adanya anggota DPR yang terlibat judi online, tapi sampai sejauh ini anggota DPR atau MKD belum juga memulai proses untuk memastikan adanya sanksi tegas bagi anggota DPR yang terlibat judi online itu. Sehingga informasi PPATK hari ini saya kira bisa jadi atau memberikan kontribusi ya kepada MKD, minimal bisa dijadikan sebagai bukti awal untuk kemudian memproses anggota DPR yang terlibat judi online ya. Apalagi sekarang ini juga sudah diketahui publik ya, harusnya bisa segera langsung mendapat tanggapan jika nanti sudah mendapatkan nama-namanya ya Bang Lusius. Nah Bang Lusius, ini kan yang terjeratnya anggota DPR, anggota DPRD, dan di bawahnya dengan transaksinya ini ada 63.000 transaksi begitu ya. Ini kenapa anggota DPR, DPRD tidak memberikan contoh bermain judi online? Kurang apanya nih? Kurang mendapatkan uang atau hanya sekedar iseng? Ya saya kira ya selalu kurang sih kalau bicara soal DPR gitu ya, kurang ini kurang itu gitu ya. Saya kira ya memang dalam banyak hal gitu ya, misalnya praktek korupsi juga kan yang selama ini kerap terjadi dan melibatkan anggota DPR gitu ya. Ada persoalan soal bagaimana menggunakan uang, soal bagaimana apa gitu ya, menciptakan gaya hidup gitu ya bagi anggota DPR yang membuat mereka kemudian terlibat korupsi, sekarang terlibat judi online. Jadi rupanya menjadi politisi seperti anggota DPR itu memang membutuhkan dana yang besar gitu ya, tidak hanya kemudian untuk kepentingan kampanye, tapi rupanya untuk membiayai gaya hidup mereka sebagai anggota DPR, mereka butuh uang yang banyak sehingga mereka kemudian mencari sumber keuangan itu tidak hanya kemudian menunggu tunjangan resmi yang didapatkan sebagai anggota DPR, tapi kerap juga kita mendengar mereka kemudian meminta di mitra kerja, terlibat dalam praktek korupsi anggaran gitu ya, dan sekarang judi online. Jadi saya kira sih ini praktek-praktek yang selama ini sudah membuat DPR itu sebenarnya tercemar ya, tapi kan kita tahu sendiri upaya DPR untuk memastikan citra DPR sebagai lembaga terhormat itu bisa pulih, itu yang selama ini selalu kita tunggu dan tidak pernah serius dijalankan oleh DPR. Nah, Ya. Bang Lusius, itu kan nilai transaksinya katanya dari PPATK bahkan mencapai 25 miliar rupiah per orangnya. Jumlah nominalnya ini sangat besar sekali nih untuk seorang anggota dewan yang bermain judi online. Ini harus ditindaknya bagaimana nih selain judi online? Jangan-jangan mereka mendapatkannya juga ini dari cara-cara yang tidak halal dengan uang tersebut gitu untuk bermain judi online. Ya, ya saya kira itu yang ingin kita tahu sebenarnya dari proses kalau MKD mau memulai proses untuk memastikan penindakan terhadap mereka yang terlibat judi online. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita tahu gitu ya. Dari mana saja uang begitu besar yang digunakan oleh anggota DPR untuk melakukan judi online ya. Apakah DPR ini hanya pelaku judi saja atau penjudi atau mereka juga adalah bandarnya? Saya curiga dengan dana sebesar itu jangan-jangan di DPR itu ada juga anggota yang tidak hanya sekedar kemudian bermain judi online, tapi juga merupakan bandar. Saya kira itu menarik untuk kemudian ditelisik oleh MKD jika nanti PPATK bisa memberikan informasi itu ke MKD ya.
Pertanyaannya juga jangan hanya di MKD saja kali ya berhentinya Bang Lusius ya, bisa saja polisi yang mengungkap kasus ini begitu. Supaya ada unsur pidananya nih, ditemukan unsur pidana. Betul, walaupun kita agak sulit sih bicara judi online ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Satgas pemerintah tadi itu, bahwa di hampir semua lembaga itu ada yang kemudian terjebak dalam praktik judi online ini. Jadi ya jeruk makan jeruk sih ini, tidak tahu siapa yang kemudian paling bersih untuk memastikan punya semacam tanggung jawab moral untuk mengadili yang lain yang kemudian terlibat judi online. Karena anggota Polri aja juga ini terlibat juga gitu ya. Betul, kalau kita berharap Polri misalnya memulai penindakan atau proses penindakan terhadap para pelaku judi online, kita mesti harus memastikan juga di internal Polri orang-orang yang kemudian diterjunkan untuk menindak pelaku judi online ini itu bersih dari aktivitas judi online ya. Harus ada niat baik saya kira dari masing-masing lembaga sih. Iya, nah tapi pertanyaannya kalau hampir semuanya bermain judi online, bukan hanya masyarakat sipilnya, tapi semua lini bahkan anggota DPR-DPRD juga main, gimana dengan nasib pemberantasan judi online secara keseluruhan? Nah itu yang memprihatinkan tentu gitu ya, kita berada di sebuah situasi di mana kita hampir sulit untuk melihat jalan keluarnya gitu ya. Judi online iya, hampir marak di mana-mana. Terus kita juga masih punya masalah serius dengan korupsi. Ini saya kira dua hal yang saling berhubungan. Ya, apalagi kemudian ketika bicara judi online yang melibatkan anggota DPR. Bagaimana kemudian kita mengharapkan niat pemberantasan korupsi itu muncul dari DPR ketika pada saat yang sama mereka justru sibuk bermain judi online dengan uang yang begitu besar yang kita tahu tidak bisa dibiayai oleh tunjangan mereka sendiri. Dan kalau tidak bisa dibiayai oleh tunjangan mereka sendiri, itu artinya mereka pasti mencari sumber keuangan lain yang tentu ilegal ya, dan ini sejalan atau berbanding lurus saya kira gitu praktek judi online dengan korupsi, dan itu saya kira butuh kebijakan luar biasa yang harus diambil oleh pemerintah dan juga DPR saya kira gitu, untuk memastikan kita bisa mengikis tidak hanya judi online saja tapi juga di sisi lain korupsi ya. Tapi kalau di internal dari parlemen, MKD sebenarnya sanksi apa yang pas nih? Karena kan judi online juga nggak kelihatan ya, kalau ditelusuri baru kelihatan. Karena tidak ada secara langsung begitu hadir kan, hanya melalui ponsel aja atau tablet. Ya, tapi sangat mungkin itu merusak kinerja ya, karena sibuk dengan ponselnya. Tapi paling penting saya kira itu sanksi tegas yang harus diberikan itu tidak bisa tanggung-tanggung gitu ya, karena bisa bayangkan kalau diberikan sanksi tanggung itu bisa lebih dari 1.000 atau 2.000 orang lagi nanti lainnya yang bisa terlibat judi online. Jadi saya kira pilihan yang paling tepat ya sanksi pemecatan atau pemberhentian gitu ya. Pertama karena itu pasti sangat mengganggu kinerja sebagai anggota DPR. Kedua itu bisa menjadi pemicu tindakan korupsi. Yang ketiga sebagai wakil rakyat mereka gagal untuk memberikan contoh kepada publik terkait dengan judi online ini. Gitu. Tapi yakin nggak nih Bang, soalnya kan bentar lagi juga masa dari anggota DPR yang sekarang juga sudah mau habis kan? Ya kenapa kita dorong supaya itu dilakukan sekarang, karena kita tahu DPR terpilih 2024-2029 separuh lebihnya itu adalah DPR petahana yang sekarang ya. Kalau yang petahana ini bisa dibersihkan sekarang itu artinya kita punya sedikit harapan kita memasuki DPR periode baru nanti dengan wajah-wajah yang bebas dari para penjudi online ini. Dan diharapkan juga tentunya ini juga ya Bang Lusius ya, mungkin juga PPATK juga berani mengungkap juga sih ya, nama-nama anggotanya itu perlu juga ya supaya masyarakat juga bisa was-was juga nih supaya bisa tahu. Betul, saya kira itu lebih bagus sih, bukan PPATK gitu, karena PPATK selalu beralasan mereka tidak punya kuasa untuk membuka itu. Ya, mereka bisa membuka MKD, lalu MKD nanti yang mengumumkan itu ke publik ya, nama-nama anggota DPR itu. Walau saya sanksi itu juga bisa dilakukan oleh MKD, tapi saya kira nanti dengan cara sendiri gitu ya kita bisa menemukan nama-nama itu saya kira. Karena masih menjadi tanda tanya kok bisa seorang anggota DPRD merupakan wakil rakyat ini justru bukannya memberikan contoh malah ikut bermain judi online dengan transaksinya ini mencapai 25 miliar rupiah untuk satu orang. Terima kasih peneliti Formapi Bang Lusius Karus, sehat selalu Bang. Ya, sama-sama Mbak Audrey.